Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai rukuk dan sujud, berkaitan dengan bacaan rukuk dan bacaan sujud, dikaitkan dengan Al-Quran. Seperti saya kemukakan dalam beberapa hari ini bahwa pokok-pokok yang berkenaan dengan Subhana Rabbiyal A'la itu berkenaan dengan 3 surah ya. Kalau kita perhatikan isi surah itu berupa potongan-potongan ayat ya. Sehingga kalau dikaji lebih lanjut akan tergambar di dalam surah-surah yang lain ya, merupakan himpunan ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tinggi ya. Dengan demikian kita mengetahui apa yang dimaksud dengan a'la. Begitu juga nanti kita kalau ada waktu teruskan dengan azim, sehingga kita mengerti bahwa azim itu ini ya. Dengan demikian ketika kita sujud, mau berapa lama pun kita sujud, asal mengkaitkan itu dengan Al-Quran, itu namanya hubungan faktual ya. Ada hubungan emosional ya. Faktual, hubungan di mana berdasarkan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan emosional, apa yang menjadi pikiran kita, perasaan kita ya, sehingga menghasilkan doa di dalam sujud itu ya. Berkenaan dengan Al-A'la itu kalimat-kalimatnya itu selalu berisi khobar namanya. Dalam bahasa Arab berisi khobar ya. Dalam Al-Azim di samping kalimat-kalimat khobar adalah kalimat-kalimat yang berisi umpama ya, sekiranya gitu. Itu dalam bahasa Inggris itu kalimat itu terbagi 2. Ada yang factual English ya, bahasa Inggris yang faktual. Kemudian ada yang emotional English, bahasa Inggris yang masuk di dalamnya unsur-unsur emosional ya. Sama saja bahasa itu seperti itu. Namun bahasa Arab ini kelebihannya dengan kosakata ya. Kosakata yang memerlukan walaupun katakanlah sama ya, maknanya berbeda ya. Ada misalnya takut ya, takut karena ilmu, ada takut karena kesulitan-kesulitan yang menghantui jiwa kita, ada takut berjumpa dengan Allah sebab kita akan bertemu dengan Allah, ada lain-lain gitu ya bahasanya itu gitu. Mari kita lanjutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ya. Mudah-mudahan waktu kita sujud itu semakin dalam ya. Semakin kita memahami apa makna sujud itu. Subhana Rabbiyal A'la.
lain dengan alhamdulillah, lain dengan wa bihamdi, lain lagi gitu ya. Tapi kalau kita resapi semakin dalam itu cepat ya, cepat ya, walaupun banyak materinya itu cepat ya. Tentu pada waktu tertentu kita perhatikan berkenaan dengan penciptaan manusia, bisa saja begitu ya. Nah, nanti setelah selesai ini kita padukan. Mari kita lihat surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah sudah datang kepadamu berita mengenai hari kiamat? Ya. Ghasyiyah. Jadi hari kiamat itu diberitakan di dalam Quran itu berbagai model, gitu kan? Pertama, ya berkaitan dengan bencana dahsyat. Ya. Kalau arti khosyiyahnya itu ketuk, nah itu, ya. Jadi kira-kira kiamat itu ketukan yang luar biasa. Ada goncangan yang luar biasa ya. Wujuhu yauma idzin khasyah. Dua kemungkinan ya. Wajah kita tuh pada hari itu tertunduk hina. Ada yang wujuhu yauma idzin na'imah. Ada yang wajahnya pada hari itu penuh kenikmatan, berseri-seri, tertawa, ya, senyum gitu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang wajahnya penuh nikmat, ya. Wujuh yauma idzin khasyiyah. Wajah yang pada hari tertunduk hina, amilatun nasibah. Karena kerja keras ternyata payah, capek. Kerja keras itu payah, capek, tapi akhirnya hasilnya tasla naron hamiyah. Kita kalau dikerja keras di dunia ini, berangkat subuh-subuh, pulang larut malam, ya kan? Kerja keras. Tapi kalau kerja keras itu tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerja keras itu hasilnya lelah dan hasil akhirnya masuk neraka, ya. Ini digambarkan kepada kita supaya kita kerja keras di dunia ini jangan sampai tidak sejalan dengan apa-apa yang diperintahkan Allah. Jadi kalau kita kerja keras sampai lupa sholat, ya, lupa segala hal, maka kerja keras kita itu akan payah, capek, ya. Tasla naron hamiyah, masuk neraka, ya. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari mata air yang sangat panas dan seterusnya, ya kan gitu ya. Ada, kita skip, lompati saja, nanti kita ulang secara keseluruhan. Di situ nanti ilmiahnya ada, ya, ilmiahnya ada, ya. Yang kedua, ayat nomor 8, wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu wajah-wajah yang penuh nikmat, berseri-seri, lisaiha radiyah, karena usahanya, ketaatannya selama dunia, mereka senang melihat pada pahala di hari akhirat. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di dalam surga yang tinggi, ya. Nah, kita lompati
ya, mengenai, jadi cerita mengenai orang masuk neraka, cerita mengenai orang masuk surga. Sekarang kita lompat, kita anggap selesai dulu. Poin ketiga, bertanya, mengundang pikiran kita, ya, mengundang pemahaman yang memerlukan pemikiran, ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka perhatikan kepada unta, ya, bagaimana ia diciptakan? Unta itu terus dilakukan penelitian sampai sekarang, ya. Aneh unta itu. Dia berjalan tahan lama, ya. Minumnya juga banyak gitu. Jadi kalau dia berat badannya 200 kilo, kalau dia minum sampai jadi 300 kilo, jadi sepertiga badannya itu berisi air, ya. Kemudian pendendam, ya, pendendam, banyak cerita-cerita kalau dia pendendam. Dan kalau mau dikorbankan, saya nggak lihat, sebenarnya pengen lihat, ya, kalau dia disembelih tidak seperti sapi beronta-ronta, tidak seperti itu. Dia seperti menyerahkan dirinya untuk disembelih, gitu, ya. Itu luar biasa itu. Jadi ada lagi pikiran-pikiran yang dikembangkan kita mengenai langit, ya, bagaimana langit yang ditinggikan, gitu. Kemudian gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, gitu. Kemudian bagaimana bumi dihamparkan, ya, kira-kira bagian itu. Nah, fadzakir ini di surah Al-A'la ada, di surah Al-Ghasyiyah ada. Berarti fadzakir ini perintah penting kalau sampai diulang 2 kali, gitu kan. Ini sebetulnya perintah kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, ya tentu kepada umatnya, ya, gitu. Fadzakir innama anta mudzakir. Kalau di surah Al-A'la, fadzakir inna fatid dzikra. Saya sudah jelaskan, ya. Kalau kita memberi ingat kepada seseorang dalam kaitan dengan yang hak, berkenaan dengan Quran, maka itu manfaatnya akan lebih banyak, baik pada orang yang memberi ingat maupun yang menerima ingat. Ya, sudah saya sampaikan pada kesempatan lalu. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kamu, ya, yang berkuasa. Jadi memberikan pengertian bahwa cuman sekadar mengingatkan, ya, gitu ya, sekadar menyampaikan. Itu makanya saya pesan kepada rekan-rekan dalam grup orang-orang lintas agama. Kadang-kadang adik-adik kita tuh emosi, gitu, emosi. Ya, saya bilang ini ayatnya yang merupakan pegangan kita, gitu ya, beberapa pegangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Kecuali, ya, illa man tawalla wa kafar. Kecuali yang sudah berpaling, yang ingkar kepada Al-Quran, gitu. Kecuali itu, gitu kan, dia sudah masuk Islam, keluar murtad, nah itu lain persoalannya. Fayu'adzibullahul adzabal akbar, maka akan Allah menyiksa dengan siksaan yang besar. Inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kami mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas
kami, perhitungan untuk kita, ya. Summa inna alaina hisabahum. Saya kira itulah gambaran 3 surah itu. Nanti kita cuplik satu-satu, ya, cuplik satu-satu dan kita praktekkan lanjutannya. Karena saya sudah sampaikan bahwa setiap apa-apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu zikir, ya, zikir. Berarti zikir ada 7 yang diberikan oleh ulil albab. 1, mengingat, ya. Kemudian memikirkan. Dari memikirkan membuat kesimpulan dan seterusnya. Jadi kita ambil 1, ya, supaya tahu misalnya mengenai langit yang menurunkan hujan, ya, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti di dalam ayat lain itu diupas lebih dalam lagi sehingga kita bisa mengambil, ya, 1-2 sajalah contoh, ya. Jadi di dalam sujud itu terasa mau berapa lama pun kita sujud itu tidak masalah karena ilmunya ada pada kita, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.